Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesunian ibu-ibu ya. Ya. Kasih pantun lah dulu dah biar semangat. Wah, ya. Yang suka daun salam silahkan dipetik di sore petang. Yang ikhlas menjawab salam, semoga lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tolong dicek masih hidup apa tidak? Izin Bu ya. Ini mau dikirim ke Jokowi. Ya. Biar kebagian THR semua kan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah mendekati akhir dari Ramadan tahun ini. Tentu yang namanya babak akhir biasanya orang melok-melok babak final. Padahal yang masuk final itu hanya orang-orang tertentu. Namun semua ya ikut melot melang. Bagaikan orang main bola kaki. Ketika babak final semuanya ikut bergembira. Tengoklah kaget hari lebaran. Ya. Pakai baju baru, kain baru, bahkan saking barunya kain tuh merek Gajah Duduk lupa mukanya. Iya, langsung pakailah. Ada juga kata dia, ngapa dah dibuka merek Gajah Duduk tuh Pak? Sayang kata dia. Baju baru, kain baru, bahkan ada yang kebiasanya sampai tinggi. Lebih gagah pula dari imam sembahyang Idul Fitri. Duduk paling depan kan? Ya. Pakai tasbih sebesar biji pinang. Ya kan? Lebih gagah dari Pak Imam. Sembahyang tarawih dah pernah. Tengoklah nanti pada saat Idul Fitri nanti kan. Itu adalah orang yang melok menang. Gitu. Ya. Sudah terasa rasa kebahagiaan hari raya Idul Fitri itu. Buktinya Bapak Ibu hadirin sekalian, mal-mal sudah semakin padat. Ibu-ibu, ya, bapak-bapak belanja. Kalau kita di pasar, bahkan banyak orang-orang yang sudah tidak lagi puasa lagi. Karena kecapean mencari baju, beli es tebu lah, sate lah. Kata saya, ngapo lah orang kok tak puasa lagi ya. Bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga.
Kalau ibu-ibu tuh kemungkinan dia kena men. Makanya udah ada puasa kemungkinan. Bapak-bapak menceren paling. Nggak puasa juga. Tuh. Ini sudah hampir mendekati Lebaran. Kelihatan gembira menyambut Lebaran itu. Ada orang yang rumahnya sudah dicat, kursi baru, ordeng baru, kan? Semua serba baru. Oh, hari raya bergembira. Maka kegembiraan itu menyambut Lebaran itu, maka disebutkan hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan. Menang apa? Ada 3 kemenangan bagi orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan nantinya. Pertama, kemenangan spiritual. Nah, agak keren dikit bahasanya kan. Kemenangan spiritual. Kedua, kemenangan emosional. Ketiga, kemenangan intelektual. Nah, itu bahasa anu dikit kan. Kayak baru kita terjemahkan. Sebab itu bahasa Inggris. Nah, itu. Pertama, nanti orang yang berpuasa Ramadan ini, siang hari dia berlapar, malam hari sholat tarawih, baca Quran, capek. Nanti di hari raya dia akan menjadi pemenang. Apanya yang menang? Intelektual, apa namanya? Spiritual. Apa itu spiritual? Jiwa. Ya, jiwa. Nanti orang yang sudah menjalani ibadah puasa, jiwanya akan menjadi tenang. Ya, jiwa-jiwa yang sudah dapat mengikis kesombongan, kerakusan, keserakahan. Kenapa? Karena dia di dalam bulan Ramadan dia dilatih untuk menghilangkan dan mengikiskan rasa keangkuhan dan kesombongan. Ya kan? Maka tidak ada lagi perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan sombong, angkuh dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena lapar, lemah, lesu. Itulah menunjukkan bahwa manusia tidak berdaya. Selama 30 hari dididik jadi lapar, lemah, tidak berdaya. Maka itu dia mengakui kebesaran Allah. Maka bersihlah jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang sudah membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Dan sungguh amat merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jiwa kotor tuh, ibu ya, hati kotor, sombong, angkuh, itu tuh sombong itu, jiwa kotor. Nah, bulan puasa membersihkan itu semua. Ya, orang yang jiwanya bersih, ya, itulah yang akan menjadi pemenang. Yang kedua, itu kemenangan spiritual tadi ya. Yang kedua, kemenangan emosional. Kenapa? Bulan puasa dia sudah dididik untuk sabar. Kalau ada orang marah dengan kita, katakan kepadanya, kata Nabi, ana shaim, saya sedang berpuasa. Jadi perasaan-perasaan dalam hati, ingin marah, ingin benci, kan, emosi, akan terkikis dengan perbuatan kesabaran kita, karena kita sudah dididik sabar dalam bulan puasa.
Sabar berlapar-lapar sampai waktu maghrib. Nah, cuman kadang-kadang kita nih, maaf bapak-bapak, siang hari sabar puasa, ya. Pas nak dekat beduk 5 menit lagi beduk berbunyi, itu yang kadang tidak sabaran. Sudahlah nasi dikuah-kuahi, cendol sebelah kanan, samsu sebelah kiri. Pas beduk berbunyi, balas dendam. Segala masuk. Tahu, tempe, toge, takir, tali plastik, tempoyak masuk. Gitu. Pas sudah selesai makan, tak telap tegak lagi, tak bisa lagi nak sembahyang. Akhirnya bawaan mau tidur saja. Nah, tuh. Jadi siang sabar, malam balas dendam. Nah, itu tak masuk. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, emosional. Orang yang sudah menjalankan ibadah puasa, maka emosionalnya sudah terkendali. Karena dia sabar. Ya. Sabar. Dah. Jadi lebaran kage kelihatan orang-orang yang berpuasa selama ini dia lebih terkendali, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Orang nak baju baru lah. Kita baju lama yang masih bisa dipakai, pakai. Ya kan? Yang penting masih bisa dipakai. Sabar. Kalau orang tidak biasa sabar, terpancing dia. Marah dengan laki, bang, tengok tetangga sebelah tu. Nak lebaran kau TV baru, kulkas baru. Apa kata lakinya? Biarlah, dia ada rezeki. Mulailah. Abang tutul lah, aku bilang dengan abang tu. Dia baru 2 tahun jadi pejabat. Lah beli kulkas, lah beli TV. Kita lah 15 tahun bekerja. TV siko tu lah, warnanya 2, dah hitam putih. Ngidum kenyo dicongkal listrik tu tepuk pula ngidup kenyo. Dia tepuk 3 kali baru hidup. Kemarin sambar petir, abang antar ke simpang tuna. Aku kira abang jual lah, rupanya yang itu juga abang balik usah lagi. Nak diapokan. Tu bu, sabar. Jangan terpengaruh. Sebab kalau terpengaruh, akibatnya makanya banyak pejabat kini tu ketangkap KPK. Ya kan? Lakinya yang kerja, istrinya yang berkuasa. Ya kan? Pamer-pamer sana sini, akhirnya lakinya dipecat, masuk penjara. Jadi gara-gara perempuan. Dah. Kemudian ada kemenangan intelektual, kecerdasan. Jadi kemenangan hati, jiwa, kemudian kemenangan emosional, sabar. Terakhir 3, kemenangan intelektual, kecerdasan. Orang yang sudah menjalankan ibadah puasa selama ini, dia akan terlatih kecerdasannya. Dia bisa menentukan mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat. Siang hari dia puasa, dia iringi dengan bacaan Al-Quran, cerdas, akal jalan. Nah, kalau orang yang tidak cerdas bagaimana? Dia puasa seperti anak-anak. Lihatlah puasa anak-anak. Dikasih duit baru nak puasa. Baca Quran gitu juga dikasih duit baru baca Quran. Itu akalnya itu kecerdasnya segitulah. Nah, ada bapak-bapak yang menjalankan ibadah puasa sambil main dum. Tahu main dum Pak? Main gaplek. Untuk apa? Peleko katanya. Supaya jangan terasa lapar. Mulai dari pagi celepak. Main remi lagi. Remi itu ada gambar beruk, tu tak?
Ada gambar beruk dah Pak? Bapak yang paham. Berdoa pula tuh mudah-mudahan dapat gambar beruk. Istri di rumah lagi hamil. Akhirnya istrinya melahirkan anaknya perangai beruk. Gitu. Gara-gara ayah baca doa tadi kan. Makanya itu. Jadi orang yang puasa itu dia intelektual, kecerdasannya itu bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang wajib. Sehingga keluar dari bulan Ramadan dia pun dapat menilai dengan baik mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang manfaat, mana yang tak manfaat. Akhirnya dialah sebagai pemenang. 3 kemenangan di hari raya. Inilah yang nak kita capai. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari ini bisa kita manfaatkan waktu dengan baik. Semoga kita semua menjadi pemenang yang sesungguhnya. La'allakum tattaqun. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.